Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih sama ya, kita akan belajar materi tentang himpunan untuk kelas 7. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan. Ada himpunan kosong, himpunan tak hingga, himpunan hingga, terus ada himpunan kardinal, himpunan semesta, dan himpunan yang sama dan ekivalen. Nah, langsung saja kalian cermati video berikut ini. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis himpunan. Nah, di sini jenis-jenis himpunan itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, himpunan terhingga, yang kedua, himpunan tak terhingga, dan yang ketiga, himpunan kosong. Jenis-jenis himpunan, yang pertama, himpunan terhingga. Nah, himpunan terhingga itu apa? Himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contohnya kayak himpunan bilangan asli kurang dari 10, itu apa saja? Bilangan asli yang kurang dari 10 seperti 1, 2 sampai 9. 10-nya tidak ikut ya karena kurang dari 10. Nah, ini kan bisa kita tahu batasnya dari mana, dari apa, batasnya kemana, itu kita udah tahu. Jadi ini termasuk himpunan terhingga. Nah, selanjutnya yang kedua, himpunan tak terhingga. Nah, contohnya kayak seperti, contoh ya, sebutkan himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan kan banyak, bisa miliar, bisa triliun, bisa sampai lebih-lebih dari itu. Nah, itu tidak terhingga, tidak terbatas. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu himpunan kosong. Nah, contohnya kayak himpunan manusia yang sudah pernah ke matahari. Nah, kan gak mungkin ya, gak ada orang yang ke matahari. Jadi, himpunan kosong ini termasuk himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Dia ditulis dengan kurung kurawal seperti ini, tapi dia tidak ada anggotanya, hanya saja ditulis dengan kurung kurawal seperti ini. Ini termasuk himpunan kosong seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada perintah tuliskan termasuk jenis apakah himpunan di bawah ini. Nah, yang pertama, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3. Nah, himpunan bilangan prima apa saja? Ada 3 ya, ada 5, ada 7. Nah, yang habis dibagi 3 ada berapa? Yaitu ada 3 ini sendiri. Berarti ada berapa? Ada 1. Berarti himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3 itu ada 1. Misalkan ini D ya, D sama dengan kurung kurawal lepotan 1. Seperti itu. Kalau yang kedua ini himpunan bilangan genap yang lebih dari 50. Nah, bilangan genap yang lebih dari 50 banyak kan? Ada 52, 54, 56 dan seterusnya, ada yang berjuta-juta. Jadi ini termasuk termasuk himpunan tak terhingga ya. Tak terhingga entah sampai juta, triliun, miliar, itu ada bilangan genap yang lebih dari 50. Selanjutnya yaitu bilangan D. Himpunan D, bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Nah, di sini kita ambil 2 ya. Bilangan kuadrat antara 2 dan 9 itu kan hasilnya ya. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4. Kita ambil 5. 5. Nah, 5 ini kuadrat berapa? 25. Jadi tidak ada ya, tidak ada bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Jadi ini termasuk himpunan kosong seperti ini. Oke. Udah bisa dimengerti ya. Next. Nah, selanjutnya yaitu himpunan kardinal. Himpunan kardinal adalah
bilangan yang menyatakan jumlah dari satu himpunan. Nah, cara penulisannya ialah biasanya N dalam kurung suatu himpunan tersebut terus sama dengan jumlahnya ada berapa. N itu maksudnya jumlahnya ya. Contohnya yaitu jika A adalah huruf vokal pada kata matematika, jawabannya N. Ada berapa? Ada apa huruf vokal di dalam kata matematika? Yaitu ada A, ada E, ada I ya. Ada 3, A, E, dan I. Dan di sini penulisannya seperti ini. N himpunan jumlah himpunan dari A adalah 3. A, E, I. Seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu yang pertama A, himpunan A itu beranggota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di sini kita bisa hitung anggotanya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita bisa nulisnya kita bisa dengan N dalam kurung himpunan A ya. Himpunan A sama dengan ada berapa tadi? Ada 10. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang kedua yaitu himpunan faktor dari 12. Nah, di sini kalian disuruh mencari himpunan faktor dari 12. Kita coba apa saja himpunan faktor dari 12? Yaitu ada 1, ada 12, ada 2 ya, ada 6, terus ada apa lagi? 3 ya, dan 4. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, bisa kita tulis himpunan faktor, misalkan ini D sama dengan, jangan lupa pakai kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kurung kurawal. Nah, di sini kita bisa nulisnya N anggota D. Jadi jumlah anggota himpunan D yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu B, X sedemikian rupa, X ini kurang dari sama dengan 16. X itu elemen bilangan genap atau anggota bilangan genap. Nah, di sini yang termasuk anggota bilangan genap apa saja? Dari 1, 1 bukan ya, maaf, 2, 4, sampai 16. Nah, kenapa kok 16-nya ini ikut? Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi kita ikut. Ini saya singkat saja ya nulisnya. Ini kalian jabarkan dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Nah, itu ada berapa? Kita bisa tulis ini misalkan N dalam kurung apa C ya. Kita misalkan C sama dengan ada berapa tadi? Kita hitung 2, 4, 6, 8, 10, terus 12, 14, dan 16. Ada berapa? Ada 9 ya, 9.
Oke. Nah, jadi bilangan kardinal dari B X sedemikian rupa X kurang dari 16 dan X itu bilangan genap ialah 9. Oke, bisa dimengerti? Nah, yang selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Nah, di situ sudah ada contohnya, yaitu himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu bisa disebut dengan himpunan semesta. Himpunan A itu bisa disebut dengan bilangan atau bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa? Ya 1, 2, 3, 4, 5 tersebut. Jadi termasuk himpunan semesta. Himpunan semesta tadi apa? Himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan tersebut. Sekarang kita lanjut ke contoh soal himpunan semesta. Di sini sudah terdapat 4 contoh. Yang pertama yaitu ada merah, biru, dan hijau. Nah, di sini merah, biru, hijau itu termasuk himpunan apa? Himpunan warna ya. Di sini merah, biru, hijau ini termasuk himpunan warna ya. Oke. Warna, oke. Nah, selanjutnya yaitu anggur, melon, semangka. Nah, ini maaf, ini kurang awalnya ya. Nah, anggur, melon, semangka ini termasuk himpunan apa? Himpunan apa yang lebih besar? Yaitu buah-buahan ya. Oke, buah-buahan. Oke, buah-buahan. Nah, oke. Oke. Yang ketiga yaitu Semeru, Merapi, Arjuna. Ini termasuk apa? Ini termasuk gunung ya. Oke, termasuk gunung. Oke. Jadi ada yang lebih besar dari himpunan-himpunan itu. Bisa bilangnya itu lebih besar dari suatu himpunan tersebut. A, I, U, E, O itu apa? Yaitu huruf vokal. Ya, benar, huruf vokal ya. Nah, sudah. Ini adalah himpunan yang lebih besar dari himpunan tersebut. Oke, sudah dimengerti? Nah, selanjutnya yaitu himpunan yang sama dan ekuivalen. Nah, di sini bisa dikatakan himpunan yang sama yaitu anggotanya jumlahnya itu sama persis. Nah, tetapi kalau ekuivalen itu jumlahnya sama tetapi anggotanya tidak sama. Nah, di situ sudah ada tandanya. Ekuivalen itu bisa ditulis dengan tanda yang ada di layar seperti itu ya. Itu tandanya ekuivalen. Nah, selanjutnya yaitu contohnya. Ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan D itu huruf vokal. C 5 bilangan asli pertama dan J bilangan prima kurang dari 12. Nah, di sini sudah terdapat contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah kita tulis ya, huruf vokal itu apa saja? A. Ada A, I. Ada U. E. Ada O. Ada A, I, U, E, O, ada 5. Nah, ini kan sama-sama jumlahnya ada 5 ya. Ini termasuk A dan D ini dibilang sama atau ekuivalen. Ya apa? Nah, A dan D itu termasuk himpunan ekuivalen. Lambangnya seperti ini. Nah, seperti itu. Karena apa kok ekuivalen? Karena dia sama dalam jumlah tapi tidak sama anggotanya. Ini angka dan ini huruf seperti ini. Bilangan asli pertama. Nah, seperti ini. Ini apa saja bilangan asli pertama? 1. Terus apa lagi? 2. Terus apa lagi? 3. Terus apa lagi? Ada 4. Terus apa lagi? Ada 5. Nah, bilangan asli pertama. 5 bilangan asli pertama. Nah, A dan C ini termasuk himpunan yang apa? Yang sama karena
isinya itu sama, jumlahnya pun juga sama. Jadi A dan C ini bisa dikatakan himpunan yang sama, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekuivalen? Yang pertama yaitu huruf vokal dari Filipina dan huruf vokal dari Iran, yaitu huruf vokal dari Filipina apa saja? Ada kita kurung kurawal dari I dan apa namanya dan A ya. Terus kalau Iran itu apa? Huruf vokalnya ada I juga dan A. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini bisa dikatakan himpunan sama atau ekuivalen. Apabila ada sama-sama anggotanya kayak gini ya, jumlahnya sama, anggotanya sama, berarti ini termasuk himpunan sama ya, seperti itu. Lanjut nomor 2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan himpunan warna pelangi. Nah, himpunan warna pelangi ada apa aja? Ada merah, ada merah, mejiku hibiniu ya, merah, kuning, hijau, mejiku hibiniu, ada 7 ya. Di sini jumlahnya memang sama-sama 7, tetapi isinya ini angka dan satunya warna. Jadinya ini termasuk himpunan yang Ekuivalen. nah, kayak seperti merah dan seterusnya tadi ya. Ini termasuk himpunan yang ekuivalen. Itu. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu faktor prima dari 40 dan faktor prima dari 20. Apa saja? Kita hitung pakai pound faktor ya. Ada berapa? Ini cukup enggak ya? 1, 40, 40, ada 2 ya, 2. Langsung saja 2. Ada 20. Ada 20 ya. Terus 20 ada berapa? Ada 4 ya, 4 dan 5. Seperti itu ya. Oke. Berarti ada 2, 4 dan 5. Di sini 2, 4 dan 5. 2, 4 dan 5. Nah, terus yang faktor dari 20, faktor 5 dari 20 itu ada 4 dan 5. Ada 2, 4 dan 5 juga. Nah, di sini sama ya, ada 2, 4 dan 5. 20 bagi 2 kan bisa ya, 10 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini jumlahnya sama. Maaf, di sini itu di 40 itu faktor primanya ada 10 ya, ada 10, ada berapa lagi? Nah, di sini juga ada 10. Bisa kan? Nah, di sini sama dalam jumlah dan anggotanya. Jadi ini termasuk himpunan yang sama. Nah, seperti itu. Bisa dipengerti ya? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Fighting!